ทีนึงก็จิ้มลูกทีนึง Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Okta Aulia. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Ghost Wife. Film ini rilis pada tahun 2018 lalu dan disutradarai oleh Matt Yim-Sombon. Selain menyeramkan, film ini juga dibalut dengan bumbu romantisme di dalamnya. Jadi, buat yang jomblo, semoga kalian tidak baper saat menontonnya ya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, agar aku semakin bersemangat membuat alur cerita selanjutnya. Film ini berawal dari seorang wanita bernama Nart, yang merupakan seorang siswi sekolah menengah atas di kota Bangkok. Dia baru kelas 10, alias masih jadi siswa baru. Dia berasal dari desa karena mungkin di sana tidak ada SMA. Nart terpaksa pindah ke kota Bangkok. Nart menyewa sebuah apartemen, kalau di sini istilahnya ngekos. Di hari pertama sekolahnya, Nart tampak sedikit gusar karena jam masuk sekolahnya sudah semakin mepet. Sedangkan bis yang ditunggu Nart tidak kunjung datang. Tiba-tiba datang seorang siswa yang langsung mendekati Nart. Dia mengetahui dari seragam yang ia pakai kalau Nart bersekolah di SMA yang sama dengannya. Siswa ini bernama Mike, kelas 12. Karena takut terlambat, Mike akhirnya memutuskan untuk naik taksi serta mengajak Nart berangkat ke sekolah dengannya. Setibanya di sekolah, Nart pun berterima kasih kepada Mike karena telah mengantarnya sehingga ia tak jadi terlambat. Semenjak itu, Nart dan Mike menjadi semakin dekat. มันเยอะไปไหมเนี่ยน่าว่าน่ากินไม่หมดหรอก Berawal dari belajar bersama di meja umum apartemen, namun karena para penghuni apartemen selalu melihat mereka, mereka pun memutuskan untuk belajar di kamar. Disinilah setan mulai menggoda iman mereka. Dari niat belajar malah jadi pacaran. Memang, awalnya Nart memberi garis pemisah di kamar. Nart tidur di kasur, Mike tidur di lantai. Karena Nart ngekos sendirian dan tanpa adanya pengawasan. Pelan tapi lambat, mereka pun akhirnya bercocok tanam juga. Di keesokan harinya, mungkin karena Mike keseringan main ke apartemen Nart, ibunya Mike mulai curiga dan menanyakan perihal tersebut ke sekolah. Di sekolah, Nart kemudian dipanggil ke ruang guru. Di sana ternyata sudah ada Mike yang duduk di depan ruangan. Kemudian ibunya Mike keluar dan langsung menuduh Nart kalau Nart telah mendekati Mike dikarenakan hartanya. Mike yang memang mencintai Nart kemudian membela Nart dan membawanya pergi. Namun sayang, Mike kemudian dipindahkan sekolahnya keluar kota tanpa bisa membantah atau membela diri. Beberapa bulan kemudian, ibu Nart mengetahui jika putrinya ternyata hamil. Ibunya yang ternyata seorang single mom merasa kecewa dengan Nart. Ia berharap dengan menyekolahkan Nart setinggi-tingginya bisa mewujudkan masa depan Nart yang lebih baik. หนูจะรักกันได้นานสักแค่แล้วหนูต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอน่าจะไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่น่าตั้งใจไว้เลยนะลูก Nasi telah menjadi bubur. Nart yang kebingungan dengan kehamilannya sengaja tidak memberitahu Mike karena dia sangat mencintai Mike dan tidak ingin hal ini mengganggu pikiran dan sekolahnya. Ibu Nart yang merasa malu kemudian membawa Nart ke sebuah tempat aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Namanya juga ilegal, peralatan yang dipakai juga terlihat seadanya saja. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata proses aborsi Nart mengalami kegagalan, sehingga Nart meninggal kehabisan darah. Para pelaku aborsi yang mengetahui jika Nart meninggal kemudian kabur begitu saja, meninggalkan jasad Nart tanpa adanya tanggung jawab. Hal itu tentu saja membuat ibu Nart panik kebingungan, sedangkan arwah Nart sendiri tiba-tiba melahirkan. Nart yang wafat kemudian menjadi arwah penasaran, yang kemudian menghuni bekas kamar apartemennya, dan sejak saat itu beberapa penghuni apartemen mulai terusik dengan kehadiran hantu Nart
termasuk pemilik apartemen. Sedangkan ibunya Nard pergi entah kemana setelah membatalkan sewa apartemen Nard. Singkat cerita, Mike yang bersekolah di luar kota berusaha menghubungi nomor teleponnya Nard, tapi tak ada jawaban. Karena merasa khawatir, Mike terpaksa harus berbohong kepada bibinya yang membuat surat izin palsu dengan alasan akan pergi camping selama 2 minggu. Yang ternyata Mike berniat pergi menemui Nard, kekasih tercintanya. Scene lalu berganti, di mana pemilik apartemen mendatangi seorang dukun untuk mengusir arwah Nard yang bergentayangan. Namun dukun tersebut ternyata tidak mampu mengusirnya, sehingga ia pergi dalam ketakutan. Di suatu malam, Mike datang ke apartemen Nard dan melihat Nard yang sedang menggendong bayi mereka berdua. Mike tidak menyadari kalau yang bersamanya saat ini adalah hantu Nard yang mati penasaran. Mike yang merasa lapar kemudian mengajak Nard untuk cari makan bersama. Namun Nard di sini menolak ajakan Mike karena bagi Nard itu hal yang tidak mungkin ia lakukan. Hingga akhirnya Mike pergi sendiri mencari makan. Namun Mike merasa ada yang aneh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana mereka terus memandang Mike dengan tatapan yang tajam. Tapi Mike tidak memperdulikan itu semua. Mike hanya menganggap kalau orang-orang di tempat ini semuanya tidak ramah. Seiring berjalannya waktu, Mike pun akhirnya penasaran dan mencoba bertanya kepada seorang pria pemilik toko dan seorang wanita bernama Min. Namun saat Min ingin mengatakannya, si pria langsung membungkam mulut Min, yang kemudian Mike pergi. Mike berencana akan segera menikahi Nard. Namun Nard berkata untuk memberikan sedikit waktu untuk menikmati kebahagiaan mereka berdua saat ini. Karena Nard sebenarnya tidak ingin Mike tahu siapa Nard yang saat ini bersamanya. Tapi Mike diam-diam pergi menemui ibunya, serta mengatakan kalau ia akan segera menikahi Nard. Tentu saja hal ini membuat ibunya terkejut. Kemudian si ibu mengatakan kalau Nard sebenarnya sudah mati. Namun Mike menyangkalnya dan menganggap kalau perkataan ibunya itu karena ia membenci Nard. Meski banyak yang berusaha memberitahu Mike jika Nard telah tiada, namun di mata Mike, sosok Nard masihlah seperti yang dulu, cantik, penuh pesona.ถ้าหากใครสักคนจะมีใครเหมือนฉันบ้างเฝ้าคอยห่วงหาลากับเขา Mike tidak tahu jika para penghuni apartemen banyak membicarakan tentang mereka berdua. Karena hal itu, hantu Nard kemudian mengganggu mereka semua. Alhasil, satu gedung apartemen kosong karena terganggu dengan sosok hantu Nard. Singkat cerita, Mike yang merasa penasaran mencoba membuktikan kebenarannya tentang Nard yang telah mati dan menjadi hantu penasaran, seperti yang orang-orang katakan kepadanya. Mike kemudian memfoto bayinya, dan alangkah terkejutnya Mike kalau foto tersebut menunjukkan bayi hantu yang menyeramkan. Mike juga melihat sosok hantu Nard yang berdiri menggendong bayi di hadapannya. Hal itu tentu saja membuat Mike kaget serta tidak mempercayai semua itu. Mike kemudian pergi dari apartemen. Namun tiba-tiba Mike teringat akan kenangannya saat bersama Nard, sewaktu Nard masih hidup. Mike berjanji akan selalu bersama dan mencintai Nard. Dan di saat itu pula, Mike memutuskan untuk kembali ke apartemen. Tapi sayangnya, sebuah mobil melintas dan menabrak Mike hingga ia tewas. Arwah Mike pun keluar dari jasadnya. Tapi Mike tak menyadari kalau dirinya telah mati dan langsung pergi menuju apartemen Nard. Sedangkan pemilik apartemen yang tidak ingin apartemennya selalu dalam keadaan kosong yang membuatnya tak bisa mendapatkan penghasilan, akhirnya memutuskan memanggil seorang pendeta untuk mengusir atau menaklukkan hantu Nard. Dan apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Hantu Nard mengetahui jika akan ada pendeta yang berusaha mengusirnya, sehingga dia meminta Mike untuk membawa bayinya ke atap apartemen.
Saat hantu Nard berhasil diikat oleh pendeta, tiba-tiba Mike masuk ke dalam kamar apartemen. Dan apa yang dilihatnya sungguh berbeda dengan apa yang dia lihat. Kamar yang biasanya cerah dan rapi, tampak suram dan berantakan. Sang pendeta mengatakan, cinta beda dunia adalah mustahil. Nard dan bayinya saat ini merupakan arwah penasaran akibat wafat yang tidak wajar. Namun Mike tetap bersikeras agar tetap bisa bersama Nard. Sampai akhirnya Mike juga menyadari kalau dirinya juga ternyata sudah mati. Setelah mendengarkan penjelasan dari si pendeta pun mengatakan kepada Mike untuk berjanji kalau mereka tidak akan pernah lagi mengganggu orang-orang, terutama para penghuni apartemen ini, dan akan membiarkan Mike, Nard, beserta bayinya tinggal di ruangan ini. Mike yang mendengarkan hal itu pun menyetujuinya, dan akhirnya pendeta itu mengurung mereka serta menyegel ruangan tersebut dengan sebuah mantra yang diletakkan pada pintu depan ruangan. Setelah kejadian itu, ruangan apartemen pun perlahan mulai kembali seperti semula. Meskipun terdapat sebuah ruangan di tempat tersebut yang dihuni oleh hantu Mike dan Nard serta bayi mereka. Namun hal itu ternyata tak menjadi sebuah masalah bagi para penghuni apartemen, karena hantu mereka kini sudah tak lagi mengganggu akibat terkurung dalam ruangan tersebut. Dan kemudian film ini ditutup oleh ibu Nard dan ibu Mike yang sedang berdoa untuk kematian anak mereka masing-masing. Dan film pun tamat. Inilah yang namanya dunia. Terkadang harta menjadikan seseorang memandang orang lain dengan sebelah mata. Janganlah langsung menilai buruk seseorang karena fisik serta keadaannya, tapi nilailah dari segi kebaikan dan tanggung jawabnya. Karena bahagia tak selalu dapat dinilai dengan harta, melainkan cinta dan kasih sayang antara keluarga, teman, dan lainnya. Dan sekian dulu alur cerita dari aku. Jika kalian suka, tinggal like dan klik tombol subscribe. Dan terima kasih.